Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga macam jihad di tengah mewabahnya penyakit menular karena virus corona. Bahwa dalam Islam ada 5 hal yang mesti kita jaga. Ini dikenal dengan ad-daruriyatul khams. Ada juga yang menyebutnya 5 pokok hukum Islam. Apa itu? Menjaga agama, ad-din, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 5 ini yang mesti dijaga dalam Islam. Bagaimana dengan berkembangnya penyakit menular dari virus corona yang mematikan dan mewabah hampir ke seluruh negara? Tidak lepas dari negeri kita di Indonesia. Kita lihat dari perjalanan asal muasalnya virus corona ini dari Wuhan, Cina. Virus ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa. Kita lihat di mana-mana orang berjatuhan seperti lalat yang kena pukul. Bahkan akalnya ikut rusak. Mereka ikut menularkan kepada orang lain. Tidak segan mereka juga menyebarkan virus yang ia derita kepada petugas. Bahkan keturunannya, satu keluarga bisa habis kena penyakit dari virus corona ini. Dan harta menjadi tidak bernilai dengan sendirinya. Pernah kita lihat video bagaimana seseorang membuat pesawat terbang dari kertas, tapi kertas uang terbesar dari mata uang mereka. Nggak ada nilainya uang lagi, sehingga tidak ada nilainya hartanya, tidak ada nilainya, dan kesehatannya tidak bisa dibeli. Dan dengan sendirinya, dengan musnahnya manusia, dengan musnahnya umat, agama juga akan kehilangan pemeluknya. Jadi 5 ini bisa hancur karena virus corona. Dan ini juga disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "La ta'na ummati illa bit-ta'ni wat-ta'un." Umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah taun. Di Spanyol kita pernah saksikan, kita pernah saksikan melalui sejarah bahwa umat Islam melalui pembunuhan habis di Spanyol. Dan wabah, apakah ini akan terjadi karena virus corona ini? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya ini. Dan mengatasi dari hadis dan hukum dasar tadi, jelas bahwa mengatasi, memerangi virus corona ini sudah termasuk jihad fisabilillah. Hingga bahkan para ulama telah berfatwa, ulama dunia, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan sebagainya, hingga negara tetangga dan Indonesia sendiri telah melarang untuk ibadah, sholat Jumat berjamaah, dan kegiatan lainnya di masjid yang mengumpulkan orang banyak. Maka tidak salah lagi, ini sudah termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ada 3 macam jihad yang bisa kita lakukan di tengah menularnya penyakit karena virus corona ini. Yang pertama, jihad kemanusiaan. Yang kedua, jihad harta. Yang ketiga, jihad ribat. Jihad kemanusiaan ini berdalil dari surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahya fa'akannama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia di bumi. Jadi siapa aja pelaku kemanusiaan ini, jihad kemanusiaan ini? Mereka orang-orang yang para medis,
dokter, perawat, pemilik rumah sakit, cleaning service, tukang masak, hingga semuanya. Yang keamanan, ketertiban seperti tentara, polisi, Satpol PP, BNPB, SAR, semua yang terlibat dalam hal keamanan dan ketertiban. Informasi dan komunikasi, humas, wartawan, mereka yang mencegah terjadinya informasi, memberikan informasi yang benar, menghindari agar masyarakat terhindar dari informasi-informasi yang menyesatkan. Yang keempat, distribusi, logistik, dan lain sebagainya. Bahkan hingga sekecil pun yang ikut berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini akan termasuk jihad. Karena Nabi SAW menceritakan dalam hadisnya bahwa berperanglah kalian di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah meskipun hanya sekedar memerah susu unta, maka telah wajib baginya surga. Sunan At-Tirmizi, nomor hadis 1574. Memerah susu unta untuk orang yang berjihad udahlah wajib baginya masuk surga. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan untuk menyelamatkan manusia, mengatasi pemutusan mata rantai penyerangan virus corona ini, insya Allah Allah telah janjikan wajib baginya surga, sekecil apapun. Hingga sekalipun kita mungkin yang bertugas adalah petugas yang digaji negara, petugas yang digaji perusahaan, namun balikkan niat itu ke Allah. Jadikan ini jihad fi sabilillah, niatkan untuk kemanusiaan, jihadkan ini hanya karena Allah. Insya Allah pahalanya berdouble, insya Allah pahalanya akan berlipat, dan pahalanya pahala jihad di jalan Allah lillahi ta'ala. Karena orang yang berjihad di jalan Allah keutamaannya sangat besar, sama seperti orang yang berpuasa, sholat, berdiri secara terus menerus. Itu janji Allah, dan akan masuk surga dan akan dikembalikan dalam keadaan sehat walafiat, dapatkan pahala. Yang kedua, jihad harta. Jihad harta ketika di jalan Allah ini akan Allah ganti dengan perjalanan yang dimudahkan menuju padang mahsyar, di mana seorang sahabat pernah memberikan berimpak seekor unta, maka Nabi menyatakan ia akan mendapatkan 700 unta di padang mahsyar di hari kiamat. Oleh karena itu, silahkan mari kita berjihad. Yang mempunyai harta melalui dengan uang hartanya bisa dengan menyediakan perlengkapan, peralatan, kebutuhan bagi mereka yang berjihad di kemanusiaan tadi. Untuk para dokter, para kesehatan, semua perlengkapannya, logistiknya, nutrisinya, silakan. Begitu juga penyediaan masker, hand sanitizer, APD-nya, desinfektannya, semua silakan. Bisa juga menyediakan bahan makanan bagi mereka yang berjihad ribat, yaitu mereka yang bertahan di rumah-rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, silakan. Kita lebih mengetahui apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Itulah jihad harta. Baru yang kedua, jihad ribat. Jihad ribat adalah jihad menjaga perbatasan. Dan disebutkan ini adalah disebut juga marabit. Dalam hal memerangi wabah virus corona ini, maka menjaga perbatasan di sini adalah bertahan di rumah-rumah, menjaga keluarga, menjaga akidah mereka, sehingga mereka akan terselamatkan secara akidah, secara agama, terselamatkan secara jiwa, harta, dan akalnya. Ini kesempatan mereka yang tidak bisa berjihad dalam jihad kemanusiaan dapat berjihad di marabit ini. Apa keutamaannya sholat marabit? Salah satunya adalah amalnya akan selalu mengalir meskipun nanti di alam kubur.
Tahu kita berapa lama di alam kubur? 14 juta tahun lebih. Selama itu juga amalnya akan terus mengalir meskipun kita telah mati, dan itu berlangsung sampai terus hingga hari kiamat. Dan ia akan dijaga dari fitnah kuburnya. Ini keutamaan-keutamaannya. Mari yang bisa berjihad di jihad kemanusiaan silahkan. Yang punya kelapangan di harta silahkan melalui jihad harta. Yang tidak bisa kemana-mana silahkan jihad di rumah kita masing-masing. Jihad marabit. Ini namanya jihad marabit. Jihad yang lebih utama. Bahkan laksana puasa dan sholat selama sebulan. Sehari saja kita di rumah, sehari semalam kita bertahan di rumah, itu laksana puasa dan sholat selama sebulan. Bayangkan keutamaannya. Dan begitu meninggal, Allah jaga pahala kita dan terus berkembang sampai datangnya hari kiamat. Mari kita perangi. Mari kita putus mata rantai daripada penyebaran virus corona ini untuk menjaga umat, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga generasi kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat dan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.